Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil madda al-ulumul at-tabi'iyah fil fasli as-sabi' ma'al ustadzah Emi Fardatin. Tayyib, al-an nabda hayya bina bi qiraati du'a jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran IPA bersama saya Ibu Emi. Kali ini di awal semester 2 kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Baik, ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sistem organisasi kehidupan, coba disimak. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya, yaitu dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Quran surat Abasa ayat 18 sampai 19. Ayat ini anak-anak mengisahkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan makhluk hidup yang lain itu berasal dari setetes sel sperma anak-anak. Setelah diciptakan, Allah menentukan nasib baik buruk makhluk tersebut. Kapan makhluk tersebut itu akan meninggal, kemudian rezekinya bagaimana, kehidupan selama di dunia bagaimana, jodohnya siapa, dan lain-lain. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dan hierarki kehidupan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, apa sih organisasi kehidupan itu? Organisasi kehidupan dimulai dari unit yang paling kecil yang disebut dengan sel. Contoh sel dalam tubuh kita anak-anak ada sel telur, ada sel sperma, sel darah, sel otot, sel saraf, dan lain-lain. Selanjutnya, kumpulan dari sel yang sejenis dan mempunyai fungsi yang sama membentuk jaringan. Contoh jaringan yang ada di dalam tubuh kita ada jaringan epitel, ada jaringan kalau pada tumbuhan ya, ada xilem, ada jaringan xilem, jaringan phloem, ada jaringan epidermis. Kemudian kumpulan dari jaringan membentuk organ. Contohnya organ jika pada tumbuhan ada akar, batang, daun. Kalau pada hewan atau manusia ada paru-paru, jantung, dan lain-lain. Kemudian kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Contohnya ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Kemudian kumpulan dari sistem organ membentuk organisme atau makhluk hidup. Sebelum bicara mengenai sel, pertama-tama kita harus mengenal dulu alat yang digunakan untuk mengamati sel, yaitu mikroskop. Mikroskop itu bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada lensa okuler, tabung, revolver, lensa objektif, ada meja benda, ada skrup pengarah kasar atau skrup pemutar kasar, lalu skrup pemutar halus, pegangan mikroskop,
pegangan, sedia atau penjepit benda, ada kondensor, diafragma, cermin atau reflektor, sendi inklinasi, dan yang terakhir ada kaki mikroskop. Fungsi bagian-bagian mikroskop itu apa saja anak-anak? Yang pertama ada lensa okuler, fungsinya membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Lalu tabung mikroskop atau nama lainnya tubus berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lalu ada revolver, fungsinya untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Lensa objektif sendiri fungsinya membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Meja mikroskop fungsinya untuk meletakkan objek yang mau diamati. Lalu kondensor fungsinya mengumpulkan cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Selanjutnya ada diafragma, fungsinya untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Lalu makrometer atau pemutar kasar, fungsinya menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat atau untuk memperjelas bayangan. Lalu mikrometer atau pemutar halus, fungsinya menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat atau untuk mempertajam bayangan. Reflektor atau cermin fungsinya untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Lalu penjepit kaca fungsinya untuk sebagai pelapis objek agar tidak bergeser-geser ketika diamati. Kemudian lensa mikroskop. Di sini berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Sendi inklinasi atau pengatur sudut fungsinya untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang terakhir adalah kaki mikroskop, fungsinya sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Selanjutnya kita masuk ke sel anak-anak. Sel sendiri adalah unit kehidupan terkecil yang menjadi dasar kehidupan makhluk hidup. Kata sel sendiri pertama kali dikenalkan oleh Bapak Robert Hooke. Bapak Robert Hooke ini hidup antara tahun 1635 sampai 1703. Yang artinya sel itu adalah kotak-kotak kosong. Contoh gambar sel seperti demikian anak-anak. Di situ Ibu menampilkan gambar contoh sel tumbuhan ya. Coba kita perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan terdiri dari beberapa bagian. Yang paling luar yaitu ada membran sel. Membran sel ini, dia letaknya paling luar, lapis paling luar, di dalamnya ada sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan kental, di mana di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel, salah satunya ada nukleus. Di dalam nukleus ada nukleolus, lalu ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma, lalu sudah ya. Kemudian pada sel tumbuhan yang paling luar ada dinding sel yang warna hijau ini paling luar, lapisan paling luar. Di dalamnya ada sitoplasma, di mana di dalam sitoplasma itu terdiri dari organel-organel yaitu nukleus, inti sel. Di dalam nukleus ada nukleolus. Kemudian selain itu ada vakuola, badan Golgi, kemudian ada kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma. Nah, coba sekarang kita belajar bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel atau selaput sel fungsinya melakukan pertukaran zat. Nah, zatnya bisa berupa oksigen, makanan, atau sisa metabolisme anak-anak. Membran sel ini juga berfungsi sebagai pembungkus sel. Lalu dinding sel fungsinya untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel.
Sitoplasma berupa cairan kental di dalam sel sebagai tempat berlangsungnya segala bentuk metabolisme sel. Di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel, diantaranya inti sel atau nukleus, fungsinya mengatur semua kegiatan sel. Lalu anak inti sel atau nukleolus, fungsinya membantu mensintesis ribosom. Ribosom sendiri itu anak-anak berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau tempat pembentukan energi. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat ekskresi sel. RE atau retikulum endoplasma membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Lalu vakuola, anak-anak. Vakuola ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sel. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari atau zat warna klorofil. Kemudian yang terakhir lisosom membantu proses pencernaan sel hewan. Apa sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, di sini ada beberapa bagian yang dimana pada sel hewan itu ada, tapi pada sel tumbuhan tidak ada. Begitu pula sebaliknya. Contohnya dinding sel. Dinding sel ini pada sel hewan tidak ada, tapi sel tumbuhan ada. Kloroplas pada sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Vakuola kalau pada sel hewan itu ada, ukurannya kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan itu ada, ukurannya besar. Lalu lisosom. Lisosom pada sel hewan ada, tapi pada sel tumbuhan tidak ada. Baik anak-anak, proyek kita hari ini yaitu gambarlah sel hewan dan sel tumbuhan pada buku gambar. Jangan lupa untuk memberi warna pada tiap-tiap organel sel yang telah kalian gambar, biar kita dapat membedakan mana itu badan Golgi, mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Kemudian setelah digambar bisa difoto, hasil foto bisa diupload di Google Classroom pada kolom tugas yang Ibu sediakan. Baik anak-anak, mari kita akhiri materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi dirasatanal yaum, syukron jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.